Selamat malam Jebret Tim. Shoo. Nah, kalau Ronaldo sekarang lagi masuk angin jadi hasyu. Tapi gue ngucapin 10 November itu merupakan selamat Hari Pahlawan Nasional. Silakan Jebret Tim komen siapa pahlawan terbaik di hidup kalian. Kalau pahlawan nasional mungkin kalian punya jawabannya masing-masing. Tapi mungkin kalau dalam hidup kalian pahlawan definisinya bisa macam-macam di era modern ini ya. Mau pahlawan dari sesi atlet, mau dari pahlawan di keluarga kalian, itu ada macam-macam definisi pahlawan sekarang ini. Cuman kalau ini adalah selamat Hari Pahlawan Nasional. Yang pasti jasa-jasanya tidak akan terlupakan karena ini namanya juga pahlawan. Jadi pahlawan memang jasanya nggak akan terlupakan. Tapi ada yang hilang, ada yang datang. Karena gue hari ini siaran sendiri lagi, padahal gue udah lama gak siaran, tapi sekali gue siaran dikasih sendirian. Kemarin gue lihat Nesa maunya meniko, Nesa 2 hari meniko, sekarang gue dikasih sendirian lagi. Gak apa-apa, biarin aja, mudah-mudahan tanda tangannya double, gue sama Nesa dibarengin gitu. Nggak ya, kayak gitu ya. Tapi kalau lihat judul Jebret Tim, pasti tahu siapa yang balik hari ini. Karena tadi udah bikin postingan di Instagram masing-masing, Coach Justin dengan cinematic shotnya dengan tampilan di set ini. Dan gak mau kalah, jadi Bung Harpa juga bikin juga cinematic shotnya, tapi beda handphone tuh. Yang satu handphonenya baru dari Amerika, stoknya stok beruntung. Kalau Bung Harpa ternyata handphonenya bisa dibeli dengan harga terjangkau. Bersaing, nanti kalian bedakan di Instagramnya Bung Harpa dan juga Instagramnya Coach, bagusan mana? Handphone flagship sama handphone yang harganya agak murah. Hah? Enggak, gue gak jualan HP. Oke, tapi kalau kalian pasti tahu siapa tadi yang udah nge-posting, ada Coach Justin. Kebetulan Coach Justin juga ngasih tantangan buat Abrar. Kedatangannya dia apakah bisa menembus hari ini 5.000 viewers. Karena kalau misalkan bisa menembus 5.000, Abrar harus bayar taruhannya ke Coach Justin. Taruhannya apa? Nanti kita kasih tahu setelah Abrar menang atau kalah. Nanti kita lihat. Dan juga kita hari ini ngomongnya banyak banget bahasannya, ada dari La Liga, ada dari Italia juga, tapi sebelumnya gue nggak mungkin ada di sini kalau nggak ada yang ada di bawah ini, yaitu GeForce, jagonya Aki, fast moving automotive parts punya Indonesia, produk lokal asli buatan Indonesia, punya pabrik sendiri. Yang mau langsung beli bisa tanya-tanya atau mau lihat aja, ceki dulu di e-commerce kesayangan kalian di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Blibli dan lain-lain ya. Pilih e-commerce kesayangan kalian, e-commerce favorit kalian, di situ bisa cek GeForce ya, dan juga follow Instagramnya @GeForce_id untuk tahu spesifikasi dan juga promonya. Ada promo beli sekarang pasang nanti kapan saja dan di mana saja. Itu dia, untuk cek tahu aja langsung aja @GeForce_id untuk cek promo-promo dan juga spesifikasinya. Oke, di awal musim ini udah banyak kejutan. Barca berantakan, di IPL banyak pelatih dipecat kecuali Ole yang masih bingung manajemennya, kayaknya nggak tahu mau gimana dengan pelatihnya. Dan ada juga Milan yang tetap kokoh di puncak klasemen. Walaupun ya sedikit dibombardir sama Inter di derby, tapi nggak apa-apa, namanya tim kuat, pada akhirnya dia bisa mampu bertahan. Tapi kita lihat apakah bertahannya cuma sampai setengah musim atau kali ini bisa sampai akhir musim. Biarkanlah fans Milan mau jumawa dulu, nggak apa-apa, puas-puasin, karena sekarang ini adalah eranya kalian boleh jumawa ketika di atas, karena waktu di bawah kalian akan dibully. Dan juga ada banyak bahasan lainnya, nanti juga ada Bung Harpa, ada Coach Justin, dan pastinya akan seru banget. Hari ini kita lihat apakah bisa tembus 5.000. Tapi sebelumnya kita lihat dulu nih 32 besar USA Stand Up Bola Olahraga League sebelum memanggil 2 pandit kita. Ini dia. Nanti dulu, resleting lah. Nanti dulu. Kenapa ugal-ugalan? Bang Lapet, Yan Bapista. Ian, Ian. Putra kalau tahu lawan Ian yang tadi videonya seperti itu sebenarnya nggak usah stand up. Langsung aja main 2 kata lucu. Atau sekalian sama komentatornya, Rita Sugiarto. Jadi bukan Liga Indonesia lagi, jadi Liga Dangdut. Di Liga Dangdut Indosiar. Kita lihat apakah pilihannya Popon atau pilihannya Rispo yang bakal lanjut ke babak selanjutnya. Kenapa? Dia Mau rubah. Kalau dia kita lolosin gitu. Itu dia 32 besar USA Stand Up Bola Olahraga League. Ya, bisa lihat langsung di channelnya Jebret Media. Itu dia apa nih? Ada apa lagi siapa? Big match antara Papam dan Indra Firmawan di USA Stand Up Bola Olahraga League. Yang belum nonton langsung aja di Jebret Media TV. Dan sekarang udah ada Bung Harpa dan kita panggil orang yang baru pulang dari Amerika. Monggo, silakan dikawal. Nggak jelas. Ini dia Coach Justin.
coba. Itu dia. Itu Coach Yasin habis sunatan jadi diarak-arak ke sini ya. Gila. 2 minggu sebulan ya Coach. Sebulan nggak ada di sini. Semua dari tim produksi yang siaran sampai Jebret Tim pada kangen nungguin Coach Yasin yang udah hilang sebulan. Sehat Coach di sana Coach? Sebulan plus 3 hari karantina. Karantina. Jangan ngapain aja Coach di sana? Kenapa? Ngapain aja lu sebenarnya di sana? Beli handphone baru? Gue udah kayak atlet tau nggak? Sehari gue jalan 12 sampai 15 kilo. Wah sehat sih ya. Seminggu 77 terakhir di minggu ketiga. Pertama itu hampir 100 kilo. 5 hari terakhir gue udah gempor. Soalnya kalau Asli, gua udah soalnya nggak bisa kalau di lagi. Jakarta dari rumahnya di Rasuna ke sini aja naik mobil kan. Gue epicentrum aja naik mobil. Iya, dari rumahnya di apartemen ke epicentrum cuma berapa sekilo ya? 2 kilo aja naik mobil. Sekarang harus jalan 12 kilo per hari. Don't try this at home. Don't try this at home. Itu emang beda ya. Cuman itu kelamaan. Gue janji nggak akan pergi selama itu lagi. Kalau orang Sebulan sih, kelamaan. kalau orang sih mikirnya bukan soal capeknya atau soal kelamaannya, duitnya. Beda emang kalau YouTuber Sultan sekarang ya. Oke, sehat ya Coach Yasin ya. Sehat. Lu pasti ketawa-ketawa kan ngelihat Arsenal meroket di saat kepergian lu ini kan. Gue itu lu percaya nggak? Jadi gue kan nggak tahu nonton di mana. Oke, di Barbar ada. Nah ada. sementara kan gue udah langganan video, Mola, Emang bisa Bein di semua sana? kan. Tapi kan Indonesia di sana nggak bisa nonton. Iya, Apa yang gue lakukan? Gue beli VPN yang di sana, yang pakai server Indonesia. Bisa Dan ya? itu cuma 180.000 sebulan. Gue beli, akhirnya gue nonton Mola dan Bein dan lain-lainnya. Tuh, Coach Yasin tuh beli VPN digunakan untuk nonton bola, jangan yang lain-lain. Untuk melihat Arsenal meroket. Nah, mungkin lo harus sering-sering pergi Coach, biar Arsenal meroket di saat lo pergi gitu kan. Oke, tapi kita hari ini nggak bahas Arsenal dulu, karena ini kemarin juga sempat kita bahas cukup panjang di episode sebelumnya, tapi kali ini ada Coach Yasin dan juga ada Bung Harpa. Kita ngomongin Barcelona yang sudah meresmikan pelatih barunya yaitu Xavi Hernandez. Ini kan kemarin Bes sama Papi Ropan begitu pesimis, katanya ini ibarat orang udah sakit keras, berobatnya ke pengobatan alternatif. Nah sekarang, Nggak, yang best maksud mungkin Juve. Lagi sakit keras mungkin. nah itu juga sakit keras sih, makanya kalau melihat apakah ini harapan baru bersama Xavi, apakah Xavi lah menjadi juru selamat atau banyak faktor lain yang akhirnya bisa mengangkat Barcelona, bukan cuma Xavi doang obatnya. Gue kalau gue tidak melihat, gue berbeda dengan yang orang-orang yang pesimis itu ya. Gue bilang musuh pertama pelatih Barcelona, entah itu Koeman, entah itu Xavi, adalah cedera. Oke. Pada saat 1-2 kembali, segerombolan lagi cedera. Ganti-gantian nih, ini Ya. ada cederanya. Bahkan sampai kalau seandainya nggak usah semua baliklah, Ya. Braithwaite biaran aja 20 tahun cedera. Minimal Pedri, balik, ya. Ansu. si Des balik, sama Ansu Fati balik. Ansu Fati, Oke, oke. sama Garcia oke lah. Oke. Nah kalau itu balik dengan pemain yang ada, itu gue yakin bisa bersaing. Gue tetap pegang omongan gue, Barca akan meroket tanpa Messi. Tapi butuh waktu. Jelas, nggak Transisinya. kayak MU, Iya. 8 tahun, nggak nggak bangkit-bangkit. Ya kan di Ole baru 3 tahun, nggak sampai 8. Tapi at least untuk gue maksimal paling lama 2 tahun. Bahkan tahun ini kalau seandainya bulan awal Desember lah, kan Ya. udah berapa balik tuh, itu udah bisa bersaing. Oke. Kalau gue lebih yakin dengan Xavi. Gue nggak tahu kemarin Pak Piropan sama Bes mengatakan pesimis alasannya apa. Gue nggak nonton. Tapi ini belum kerja mungkin udah sehari ya. Baru sehari kerja aja udah pesimis. Gue agak bertanya-tanya. Oke. Apa dasarnya pesimis gitu loh. Gue nggak nonton kemarin. Tapi yang jelas dari opsi yang ada, menurut gue Xavi adalah salah satu yang paling masuk akal. Oke, pasti dia udah punya kelemahan. Orang tanya apa kelemahan dia? Menurut gue salah satu adalah ada beberapa pemain di sana yang masih sangkatan dia. Ya. Menurut gue ini salah satu kelemahan. Nanti Lu nggak bisa bilang ini kelemahan karena Sebentar lu nggak tahu tindakan Bukan. apa yang diambil. makanya gue belum selesai. Oke. Makanya salah satu Ten Commandments dia adalah ingin 10 perintah Xavi Iya nih kan ya. ada 10 Oke, perintahnya 10 kan. perintah Xavi. Adalah satu mau ini 3 orang ini. Karena memang ini dalam teori organisasi selalu bermasalah, senioritas. Orang senior. Itu perlu. Ini ya 4 Gitu. orang ini ya. 3 orang lah minimal ya. Gue sih nggak yakin ya. Gue nggak yakin Xavi ada masalah dengan itu. Karena Pique pun sudah mengatakan tahun lalu, kalau perlu geser, gue bersedia kok digeser. Iya kan? Dan gue yakin Xavi berani menggeser. Dari 4 ini yang masih berfungsi banget, itu cuma Alba. Alba. Oke. Nah, maksud gue mungkin gini ya, mungkin tidak secara teknikal ya. Artinya ketika nanti dalam
dia memberikan otoritas, kemudian juga pengaruh dari sistem yang lama ke yang baru ini mungkin tidak berjalan. Ini makanya gue lihat, oh ya dia langsung diiniin sama dia. Tapi kita kan nggak tahu, ini yang dikatakan dia ya, dan gue pikir, oh ya masuk akal juga. Nah di luar itu, menurut gue sudah fit in. Artinya gini loh, dia pertama memang orang situ. Dia tahu tentunya luar dalam, gaya bermain, dan ini juga yang di presscon kemarin dia mengatakan akan bermain seperti yang diterapkan semasa dulu di Pep, tapi tentu dengan yang diperbarui, dia bilang gitu kan, dia akan high pressing, dia akan bermain cepat dan sebagainya. Terus kedua, yang paling penting menurut gua adalah dia ingin mengembalikan kepercayaan diri para pemainnya. Ini kan yang kita lihat di Celta Vigo kan, udah unggul 3-0, bisa 3 sama. Gitu. Jadi kalau menurut gua yang pertama adalah percaya diri, ruang ganti ini dimenangkan dulu, baru nanti menyusul teknis, tadi yang si Koci bilang soal pemain cedera dan sebagainya. Oke, tapi kalau kita melihat ini kan sebenarnya dia punya peluang nanganin Barca dari bahkan dari tahun lalu gitu ya. Di saat justru kondisinya lebih ideal lah buat dia untuk preparation. Justru sekarang di saat kondisi pemain lagi banyak cedera, finansial lagi hancur-hancuran ini. Gue nggak setuju. Justru gue bilang sekarang lebih dibutuhkan. Dianya. Dianya. Tapi buat dia lebih susah kan sebenarnya dengan situasi ini karena dia nggak bisa beli pemain, pemainnya pada tahun cedera. lalu juga nggak susah karena tetap banyak cedera dan nggak bisa beli pemain juga. Oke. Jadi bukan, justru sekarang dia lebih dibutuhkan karena berdasarkan keterbatasan finance dia nggak bisa beli banyak pemain. Ya. Bahkan ini dikasuskan lagi. Baru tadi siang gue baca di media Belanda, La Liga akan mengkasuskan bahwa sebenarnya Barca ini nggak bisa bayar 5 juta buyout klausul. Koman, apa bayar si Safinya? Si Safinya. Oh yang 5. Tapi katanya Safi bayar sendiri kan? Nah, ini simpang siur. Oke. Yang gue dengar, gue baca juga yang Safi bayar sendiri, gue baca juga yang Barca bayar sendiri, tapi di berita terakhir gue bayar setengah-setengah. Barca 2,5, Safi 2,5. Oke. Cuman yang gue suka dari Safi, yang 10 commandment itu, dia benar-benar membuat peraturan. Planning. Lu nggak, terserah lu, siapapun lu orangnya, lu tetap ikutin aturan. Pique punya 2 interview di Madrid, dibatalin sama dia. Oh. Termasuk ya juga benar. salah satunya kan nggak ada liburan mid season. Jadi banyak lah. Tapi memang ini seperti inilah kalau pejabat baru naik jadi mangku jabatan. Biasanya kan saya akan punya program 10 segala macam. Lip service dulu Saya ya? akan ini segala Nggak, macam. itu di Indonesia. Di sana nggak gitu. Sama di sana juga. Nggak, di betul. sana nggak kayak gitu. Cuman masalahnya adalah ini belum selesai pekerjaannya. Dia mampu nggak mengimplementasikan itu? Karena pada akhirnya nanti implementasi itu yang penting. Jalan nggak? Nah Ya. kalau ini jalan, nanti itu baru akan terlihat efeknya. Betul. Yang dilihat kan ujung-ujung hasil. Iya. Tapi kalau orang melihat dia masuk, dia sudah membuat aturan, salah satu yang dia rubah kan tim fisioterapi, tim kedokteran diganti semua. Karena Itu cederanya gue udah banyak ya? bilang di Just Talk bahwa ini ada something wrong. Nggak mungkin, ini kasusnya kayak Arsenal di akhir-akhir tahun Wenger. dulu. Terlalu banyak, itu pasti ada yang salah. Oke. Wenger tetap ngeles, oh nggak ada apa-apa. Akhirnya diganti kalau nggak salah dan kembali ke normal lagi. Nah sekarang diganti lagi. Dan juga salah satu yang gue bilang penting, pemain harus minimal sekali makan di kantin Barca. Oh, di kantin. Makan bareng. Makan Ya, bareng. ya, ya. Ada program salah satu dari 10 commandment ada. Karena biar itu penting sekali. Betul. Biar itu bisa dijaga. Karena Bondingnya. Untuk mingle. kalau lu bondingnya. salah, kalau lu cedera kayak Agüero jantung itu nggak ya, ada yang luar, salah. ya. Ya. Tapi kalau cedera otot, Berkali-kali. hamstring, itu semua bisa dihindari. Salah satu ya dengan latihan dan dengan makanan. Nah ini kalau ngomongin cedera otot berkali-kali, ini masalahnya Ousmane Dembele apakah dari Dembelenya sendiri atau menurut kalian juga ada yang salah dengan treatmentnya dia? Dua-dua. Dari Dembele sendiri, dari treatmentnya juga. Oke. Nah ini kalau kita melihat perpanjangan kontrak dia yang katanya paling prioritas, ini kata Papi Ropan ini blunder pertama Safi karena ini pemain nggak pernah Itu main. mesti lihat Setuju. dulu kontraknya seperti apa. Oke. Kontraknya kan istilahnya Alemani itu atau PS Yugo. Gua rasa ini adalah jalan tengah. Ya secara personal gua agak meragukan Dembele bisa kembali ke performa dia waktu di awal-awal sebelum dia ke Barcelona. Tapi dengan PS Yugo dua-duanya sama-sama win-win solution. Kalau lu emang perform, gua akan bayar lu kalau lu bisa main Ya, dan golin. lebih ke bonus. Lebih ke Kalau gue sih, gue sangat percaya. Gue sangat percaya bahwa Dembele ini punya bakat yang luar biasa, punya nilai tambah. Yang jadi masalah kan selalu kalau gue bilang kenapa Koeman dipecat dan tidak perform, sayap kanannya nggak ada, pelapisnya nggak ada, Ansu Fati nggak ada, Depay masih bisa. Luke de Jong taruh di tengah, Depay masih bisa, ngerti nggak? Tapi di kanan nggak ada. Dembele. Si Demir udah dikasih kesempatan amburadul. Bahkan Bahkan sampai 2 match terakhir Des maju. Sampai Des dipaksa. Iya, sampai Des dipaksa amburadul. Xavi di bawah Sergi, Xavi itu pemain tengah. Iya. Susah. Jadi
sayap kanan ini penting sekali. Tapi kalau misalkan kita ngomongin chance untuk ngejual dia daripada perpanjang kontrak dia mendingan mana? Karena kan ibaratnya dia Nah, cuma bisa main berapa persen dalam semusim gitu kan? Itu maksud gua, makanya tadi dengan sistem Alemani itu atau PSUGO, ini dua-duanya bisa berujung positif kemana aja. Oke. Kalau misalnya dia nggak bisa main sama sekali, let's say worst scenario, ya udah, gua nggak bayar lu. Apa boleh buat, lu memang udah barang rongsok. Tapi kalau dia bisa main, kasih gol, kasih mungkin kemenangan, Dan main bagus. bisa Ada ada dua bonusnya. opsi Iya. kan, memberikan kontribusi bagi Barca atau lu bisa jual. Mungkin harganya tentu nggak seperti Exactly. waktu di Jual- Liga kemarin. karena kalau lu jual sekarang nggak, kalau lu mau jual tunggu dia perform dulu, Iya. nggak dia fit selama setahun atau sisa lah. Ya, sisa musim Iya, lah. sisa musim dia fit baru lu bisa jual. Kalau sekarang kan nggak, Januari Siapa kan yang mau nggak. beli dia juga kan? Ya, tapi ini Exactly. pemain 100 jutaan gitu loh. Maksudnya Ya paling masa nggak kalau dia bisa tampil lumayan lah ya dijual 40-50 mungkin ya, mungkin laku. Iya, Cuma kalau- nggak, kalau dia perform, Iya. ini bisa lebih dari itu. sebenarnya performnya sih value-nya. mungkin bisa perform. Tapi Ya, berapa iya. lama dia bisa perform itu kan? Itu Perform yang- dan fit. Ya itu yang fit itu. Itu gue Iya. agak ragu sih. Kemarin waktu lawan Langsung lawan- cedera lagi kan? Dan gaya mainnya masih memang mungkin traumatik. Dia eksplosif kan Iya, mainnya, iya, sangat eksplosif. eksplosif. Mungkin juga nah ini mungkin juga harus dirubah gaya mainnya. Kan banyak pemain yang ketika gaya mainnya misalnya kayak Ronaldo Kuncung lah. Iya, iya, Kan iya. setelah dia cedera di Inter Milan kan gaya mainnya agak lebih beda ketimbang dia masih di Barcelona yang fit, yang bertumpu pada lutut Nggak, kan. tapi justru Barcelona itu butuh pemain kayak dia yang Ya, bisa cuman- memanfaatkan ruang dengan speednya. Betul, tapi maksudnya kalau dia diforsir dengan tenaganya, dengan tumpuan Nah, di kaki, gue takutnya That's khawatir why fisioterapi terapeutnya dirubah. Ya, kita lihat Gaya apakah nanti latihannya atau apa itu harus dirubah. Dengan fisioterapi ini makanya balik tadi kalau dibilang ini kan semuanya tadi kita berujung dari Xavi ya. Kalau belum apa-apa udah pesimis, dasarnya mesti kuat juga. Betul. Iya, iya. Enggak, gue sih optimis gue. apakah Xavi bisa menjadi juru selamat bagi Barcelona dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk transisi? Kita lihat nanti jawabannya setelah Xavi mulai menangani dan juga pemain-pemainnya mulai kembali dari cedera. Oke, kita tinggalkan lagi Barcelona karena kemarin udah bahas panjang sama berbagai pandit 2 hari kemarin. Kita pindah ke Arsenal dengan 10 tanpa kekalahannya, tapi bukan soal timnya. Sambil ketawa-tawa. Soal dia. Emil Smith-Rowe. Emil Smith-Rowe ini bukan bahas Arsenal ya. Emil Smith-Rowe yang akhirnya dipanggil timnas senior Inggris. Hari ini Bang Harpa bilang bersyukur kalau ISR nggak dipanggil timnas biar berkembang maksimal bersama Arsenal. Ini malah beneran dipanggil Ini timnas. gue benerin dulu nih disclaimer. Gue kemarin menjawab pertanyaan itu ketika Mbak Aji bilang ini dia nggak masuk timnas waktu itu belum. Belum, oke, Belum, betul. ya. Hanya U21. Gue bilang it's okay nggak ada masalah. Ya, ya. It's a matter of time, percayalah dia Iya. akan masuk timnas. Ya. Paling lambat gue bilang lu tonton video gue. Paling lambat awal tahun depan dia masuk. Karena akan dipersiapkan mungkin untuk Piala Dunia Qatar. Gue juga nggak lihat masalah kenapa Iya. dia sekarang nggak main di Iya, timnas. main gak ada masalah. Iya. Jadi gue bilang ketika dia belum masuk, oh nggak apa-apa, sabar Iya, aja. betul. Gitu. Ya, apalagi di bawah Southgate kan semua main sekarang dipanggil kan. Bahkan Exactly. main-main yang ece-ece aja diambil, terus dipanggil gitu. itu sempat gue baca dibandingkan dengan Walcott. Gue hanya mengatakan hati-hati dengan pemain muda yang berbakat. Berkaca dengan Walcott. Walcott itu 17 tahun masuk Piala Dunia loh. Jadi cadangan abadi Piala ya. Dunia. Sementara ini hanya kualifikasi. Iya. Lawan Albania sama San Marino. Nggak ada masalah Lu lihat Tar, minimal lawan San Marino dia akan main, paling kecil. Iya, iya. Lu kalau pemain kayak Walcott itu gue ngelihat sama kayak Varane. Ngepiknya terlalu cepat. Iya. Oh. oke. Jadi di masa usia muda di banget. mana pemain lain ngepik, dia udah menurun. Kalau ini Tapi Walcott menurut gue malah nggak pernah ngepick loh, soalnya ya, Nggak lumayan karena dia lah. cedera mulu kan, coach. Lumayan punya kontribusi lah di Dia- timnas maupun Timnas nggak ada lah. Timnas nggak ada di Arsenal ada mungkin. Dia benar yang tadi dibilang Koci, apesnya ketika dia udah mulai naik, udah mulai cruising tahun 2010 di Piala Dunia, dia cedera. Drop. Iya, iya. Nggak gitu. dipanggil. Akhirnya jadi momentumnya hilang terus. Dan orang berharap dia menggantikan menurun terus. Habis, ya. dan orang berharap dia menggantikan Angri juga dikasih nomor yang sama Iya, kan dulu Ya, kan kalau dia 14. sama Angri jauh lah. Iya, iyalah. Dia tuh cocok sama kayak Overmars, lari doang bisa ya. Oke, tapi kalau ngomongin soal Emil Smith-Rowe ini, dia menurut kalian lebih layak dibandingin sama Rashford? Karena katanya kan ini akan di posisinya Rashford kan kemungkinan. Enggak lah beda. Atau akan ditaruh di belakang. Totally seperti itu. different. Ini bukan apple to apple. Ya, ya. Posisinya Dia sebenarnya lebih bukan apple to apple. attacking midfield. Dia nggak punya speed kayak Rashford. Dia nggak punya skill kayak Tapi Rashford. kemampuan dia man lebih to man-nya fisik. keren sih dia. Dia positioningnya bagus. Iya, iya. Finishingnya lumayan. Tapi Rashford kan lebih skillful. Iya. Gue bilang ini dua pemain nggak bisa dibandingkan. Oke. Kalau lu bilang di posisi yang sama itu kan cuma di atas Kertas, kertas. ya. Kalau lo gimana ngeliatnya? Gue termasuk yang paling suka dan ngikutin dia dari awal pramusim. Smith-Rowe. Berkali-kali gue mengatakan ini pemain yang sangat langka. Sejak era Gascoigne, mungkin Jokol yang agak mirip, tapi Jokol nggak terlalu meledak. Iya, iya, iya. tapi Dan kayak ini badannya Bias- gede lagi kan hebatnya. Ya, Lincah biasanya tapi. kan pemain Inggris kan speed, Iya, power, iya. lari kayak Rashford. Makanya tadi Coach bilang nggak sama, memang beda. Ini satu gaya main. Iya. Kedua,
Gue sempat yang ngomong sama chief reporternya Arsenal, Chris Whitley. Oke. Gue nanya soal si Emil Smith-Rowe, orang ini gimana sih? Karena kita kan hanya bisa meraba-raba dari luar kan. Ya. Dia bilang ini orang attitude-nya bagus, mannernya. Dia orang dalam yang ngomong, oh berarti bener yang kita lihat di Nggak, luar. tapi lu jangan terlalu percaya sama media Inggris juga. Bukan media, ini Iya, chief gue tahu, reporternya Arsenal. gue tahu. Cuman kalau Inggris, gue tahu Chris Whitley. Cuman untuk gue, kalau lu baca media Inggris, muncul dikit aja. Selalu melebih-lebihkan Blow up, pemainnya ngerti sendiri nggak? ya. Betul. Iya. Makanya gue langsung ke yang, dan gue pun merasa ini orang attitude-nya bagus. Dan kita lihat perkembangannya juga oke. Dari mulai pramusim, dia lebih didorong ke depan mainnya. Ya. Sama si Arteta. Shootingnya kalau lu ingat, Makanya dikasih nomor 10 lawan juga kan. Norwich misalnya. Kan shootingnya kan Dulu awal-awal masih syutingnya ngablar lah, ke atas-atas mulu kan. lama-lama kencang dan Tapi terarah. dua Lebih kali terarah. lebih terarah dan insting golinnya kalau lu lihat golin 2-3 golin terakhir itu posisinya cakep banget. Posisinya bagus Ya, ya. tapi di flag juga itu golnya. Iya, iya. Tapi kalau kita ngomongin di posisinya di gaya main apa strategi Southgate sekarang, dia bisa nggak sih mengisi? Karena kan Nah, Inggris ini kan betul. kita lebih bermain benar-benar pragmatis, Iya. ngandelin 2 pivot. Iya. Dia ada tempat nggak menurut kalian untuk bisa ada di situ? Sekarang tergantung dia bisa adaptasi. Karena pada saat lu bermain di belakang striker, space-nya akan lebih banyak. Ya. Dan ini pemain punya visi tapi kurang jam terbang. Yang terjadi adalah bisa dia mengambil keputusan yang salah atau tidak dipahami. But that's okay. Karena ini pemain masih muda, potensi masih berkembang. Tapi kembali lagi gue setuju sama Arpa. Diturunkan ke tim-tim lawan tim yang Marino, cupu-cupu kayak San Marino. Lituania, Dia- Luxembourg gitu ya. Tahun Albania ini kan kalau Albania. menang Inggris mungkin 95% lolos lah. Ya. Kalau kalah pun juga pasti lolos. Iya lah. Ya, Kalau makanya. kualifikasi mah Inggris Inggris udah juara kualifikasi. jagoan lah Tapi kualifikasi. mungkin lawan San Marino udah pasti dia dimainkan lah harusnya gitu. Jadi di situ mungkin tempat yang pas untuk memasukkan dia di sistem. Nah ini bisa juga memang Southgate akan membuat space khusus buat dia nih. Karena yang lu bilang tadi Ji, Inggris kan main pragmatis, Ya, simple. udah gitu udah kayaknya orang-orangnya yang di tengah sekarang itu-itu Ya, aja kan. ya mungkin Mason dengan adanya Mount, dia bisa Phillips dan juga Rice gitu kan. Ada dua, bisa dia dimasukkan dengan sistem yang ada atau dibuat sistem yang baru yang bisa mengakomodir gaya main dia. Nah ini Feeling gue sih lawan San Marino akan dikasih kesempatan banyak pemain baru. Iya. Terutama pemain muda ya. Ya karena emang Southgate juga Nah, cukup berani iya, ya. karena bukan hanya itu, Ji. Karena habis itu kan ada Champions League, Oh, ada iya, iya. ada liga. Iya, iya. Makanya pasti pelatih-pelatihnya juga ngomong sama Southgate, kalau Iya. lawan tim kecil Udahlah. jangan dipakai. Nggak butuh-butuh amat lah ya. Iya. Loh, itu terjadi loh. Iya, Bahwa iya. klub pelatih itu Dulu mah- komunikasi dengan iya. pelatih Ferguson timnas. Wenger mah dulu paling sering ngomel kan kalau misalkan jangan kan dipakai main dan gua. kalau sesuai dengan kebutuhan tim juga nggak ada masalah. Iya, Karena iya. Southgate Iya. kan perlu ngasih minute play Betul, ke untuk main-main pemain muda. lapis 2 kalau suatu waktu dibutuhkan. Iya, iya. Wih, sekarang ada kiper barunya juga ya dari timnas Inggris ya. Oke, sebelum kita lanjut, Jebret Tim silahkan komen menurut kalian apakah Smith Rowe akan sukses di timnas Inggris dan mendapatkan tempat atau justru sulit menggeser tempat yang sudah menjadi orang-orang pilihan Gareth Southgate dan juga apakah dia bisa tetap konsisten bersama Arsenal atau justru akan hilang seperti zamannya dulu Wilshere yang dibilang Safinya Inggris tapi ternyata suka Siapa yang ngerokok. ngomong emang ada? Oh, media-media banyak Media loh. Inggris? Iya dia Inggris, iya. Safinya Dia Inggris. Inggris, ah. Itu kan orang dibilang skillnya gila banget tapi ya ngilang sekarang nggak punya klub ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut kita mau jualan dulu nih. Ini dia baju dari Jebret Official Merch bisa dicari di Shopee, harganya mulai dari 80 ribuan. Jadi kalian kalau mau punya sweater kayak begini Berapa? mulai dari 80 ribuan bajunya. Terlalu murah. Terlalu murah menurut Coach Justin. Nah kan kalau Coach Justin bisa beli yang langsung sweaternya berapa? Sweater harga berapa? 100-an ya. 100-an pokoknya ya. Harganya buat Coach Justin juga masih terlalu murah ya. Iyalah dari Amerika sebulan kayak gini mah nggak gampang banget. Tapi kalau kalian Duit mau beli habis bego. ya kan itulah gunanya Just Talk. Thank you for watching. Nah ini dia. Ini dia Jebret Official Merch mulai 80 ribuan dicari di Shopee. Kalau kalian mau keren, kalau mau beli baju kayak di sana atau di sini, ini bisa langsung dicari di Shopee. Dan juga kita masih punya bahasan lainnya, tapi kita lihat dulu setelah yang satu ini. Kecil banget yang namanya tempat sepatu, di tempat di mana sepatu itu digantung-gantung setelah atau sebelum pertandingan. Disitulah Bill Shankly akan menentukan siapa pemain yang akan dimainkan dalam seluruh pertandingan.
Pemain udah masuk lapangan, babak kedua bentar lagi bakal dimulai. Gimana prediksinya? 5-0. Itu dia Jebret Stadium sama Aldi. Nah itu orang itu yang sebelah Aldi tadi yang bikin baju ini, yang sampai muncul di Sport Bible. 5-0 tapi kalah. Nah itu tadi kalau kita lihat Aldi jalan tuh masuk tangga Tribun Stadium, di depannya ada yang ngalangin. Nah itu Bang Simon ya. Enggak, tapi Bang Simon ini luar biasa loh. Luar biasa. Dia sampai di Stadion Emirates Arsenal, telepon gue. Enggak WhatsApp, telepon. Coach lu mau baju yang mana? Gitu. Nggak basa-basi ya. Ya beda Pak. Dia bilang, gue lagi di Emirates sama Aldi, lu mau baju yang mana? Aduh, gue kan nggak begitu apa namanya fans yang jersey gitu Iya, kan. iya. Dan gue bilang jersey Arsenal jelek semua. Makanya gue bilang, Bang nggak usah deh. Padahal gue Thank bilang you." malah tahun ini lumayan keren loh jersinya Arsenal. jelek, yang tahun ini dibanding yang Kayak 2 gitu-gitu tahun. doang deh. Iya, gitu-gitu doang. Ya emang merah putih gitu doang Tapi lu bisa sebenarnya. beli yang retro yang keluaran tahun 91. Oh iya, ya Lebih sekarang mendingan toko-toko gitu udah mulai keluarin yang retro-retro lagi Iya. kan. MU, Arsenal tuh juga Dan itu udah malah punya. murah kadang-kadang. Oh ya? Iya. Bukannya sama aja sama. Dulu gue beli cuma 10 Oh lebih murah dikit kalau katanya Bro. Lu beli Itu dia. berapa? 10 pound. 10 pound. Retro. KW kalau gitu. 10 pound. Enggak, di Armory. Hah? Di Emirates. Oh gitu. Gue kasih Timo Seunemann 1. Gila banget. Murah juga 10 pound sih. Makanya murah gue kasih Timo. Oh, jadi bener ya. Gue tadi di Twitter kan si Aldi bikin just tip. Gue bilang, "Di gue nitip ada nggak kaos Spurs yang 10 pound buat keset?" Oh, dia belinya di Piccadilly. Nanti kalau ada sponsor yang asuransi itu mau masuk susah coach kesini. Parah banget mau bikin kaset. Oke lah, kita lanjut lagi. Makanya tuh program barunya Coach Jasin, Just Tip. Oke, kita Itu lanjut. Aldi itu, woy. Buat keset. Dari Milan ada Frank Kessie yang katanya jadi pemain kunci Milan beberapa musim terakhir, minta gaji gede 8 juta euro ya. Sebenarnya buat tim-tim Eropa yang besar nih 8 juta euro mah, 9 juta euro. 9 juta euro mah Nothing. sebenarnya ya biasa aja gitu Ya, kan. Cuman mungkin standar. karena tim-tim Itali lagi kesulitan ini agak berat buat manajemen Milan buat memenuhi keinginan dia. Karena kan kita tahu Donnarumma tahun lalu minta sekitar 11 atau 12 juta euro, akhirnya nggak dikasih dan akhirnya dia cabut ke PSG. Kalau kalian Kessie nuntut sebanyak itu dengan sekarang Milan belum ada prestasi apa-apa, menurut kalian layak nggak dengan kontribusinya dia? Gue baca komentar dari Seedorf tentang Kessie. Seedorf bilang, kalau seandainya keuangan rumah tangganya Milan terganggu dengan permintaan itu, mending dijual. Dan gue setuju sama Seedorf. Iya. Bukan dia tidak punya kontribusi ya, dia punya kontribusi cukup bagus di Milan. lini tengah Milan. Cuman he's not irreplaceable. Iya. Dia itu bisa diganti dan kalau dijual masih ada nilainya. Walaupun Ngerti tinggal nggak? setahun lagi Iya. ya. Jadi kalau seandainya gaji segitu mengganggu keuangan Milan, mending dijual. Ini kan pernyataan dia naik gaji ini kan nggak lama yang setelah gue dengar Conte mau dia. Jadi biasalah ini mainan agen dan hak dia juga untuk minta naik gaji. Ya. Tapi tadi kayak yang Coach bilang, Milan sudah jelas seorang Donnarumma aja ditolak. Ya kita tahu siapa Donnarumma ya, anak Akamsi, punya prestasi dan sebagainya. Apalagi Kessie. Gue nggak bilang Kessie jelek, Kessie bagus. Benar-benar bagus. Cuman dalam kondisi seperti ini, lu mendingan nyelamatin biduk satu tim lu daripada lu berkorban untuk satu pemain yang juga belum tentu dia akan bermain konsisten dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Gitu. Jadi kalau menurut gua mungkin kalau nanti ada titik temu jadi, tapi kalau dia tetap bersikeras mungkin dilepas sama Milan. Bahkan yang Barella aja yang kualitasnya bahkan lebih Yes. dipuji-puji harganya cuma 5 juta 6 juta Iya, euro iya, gajinya. Ini betul. 8 juta euro. Tapi 8 juta euro untuk level Italia itu tinggi banget. tinggi banget ya. Iya. Nah, tapi kalau kita tahu ini tadi Milan itu cukup banyak ya. Tadi ada 5 tim yang dirumorkan, tapi yang paling gencar kan juga biasalah semua pemain digencarkan sama MU. Tapi kan kalau kita tahu MU juga dibilang sama Roy Keane dan lain-lain, dia emang nggak punya DMF yang kita tahu McFred dan juga Matic dibilang nggak punya standar yang diharapkan. Kalau menurut kalian, apakah Kessie udah bisa ada di level itu? Kalau dibandingin Fred ya jelas Kessie kalau gua. Karena Ya gaya mana iyalah. juga, karena Ya gaya mana makanya. juga bukan sebenarnya ini yang karakter dibutuhkan kan untuk MU kan. Lu kalau Fred itu ayam tanpa kepala, bandingin dengan ayam pakai kepala udah kalah Fred. Sama-sama ayam tapi ya. Iya. Ini ayam jago lah. Ayam Kalau jago, ini ayam jago ini. ini. Jadi kalau gue bilang sih, ya ini biasa lah. Namanya pemain profesional, dia punya hak untuk dapat penghargaan yang lebih besar. Dan ini mungkin juga pesan ke lu jika MU, ya ambil aja kalau harganya bagus. Gue bener, gue setuju. Gue bilang Karena nggak ya, terlalu mahal pasti nih. dia itu cocok banget di MU. Yang itu yang diperlukan Butuh sebenarnya. gelandang betul. petarung ya. Ya. Iya.
Nah, itu ini kan yang nggak ada sama sekali lu di MU sekarang. Iya. Ya. Nah ini kalau kita tahu kan akhirnya kita ngebahas MU ya, MU TV seperti biasa. Ini lo gimana coach? Kan lo sebulan pasti menertawakan dengan segala macam Nih. keburukan ini. Enak, Tapi coklat dari menurut coach lo kenapa manajemen stuck di Ole dan nggak ada pergerakan sama sekali? Even katanya Conte sempat diisukan mau, walaupun katanya nggak ada pergerakan ke Conte. Waktu dan tempat. Menurut Kalau kalian- gue bilang ya, silakan. manajemen MU itu lagi panik sekarang. Serius. Iya, kalau Gua kebakaran. beda. Mereka lagi panik dan mereka nggak tahu harus ngapain. Oke. Karena sebelumnya mereka punya pengalaman dengan Van Gaal, dengan Moyes, dengan Mourinho. Gagal semua, Takut lagi gagal. ganti-ganti keluar duit banyak. Sekarang mereka panik, kalau dipecat siapa yang gantiin? Iya. Ngerti nggak? Opsinya juga mereka belum nemuin yang cocok Belum gitu banyak kan. opsi. Iya. Dan di samping keluar duit lagi, jadi mereka itu nggak tahu. Bukan mereka mendukung, mereka nggak tahu. Mereka Bingung. cuma bisa berdoa semoga nggak kalah, semoga nggak kalah, semoga nggak kalah. Ngerti nggak? Manajemen tuh bisa berdoa juga ya. Padahal kalau mereka ngerti bola dikit aja, nggak usah banyak, selevel Vaniko aja. Parah banget. Mereka udah bisa lihat bahwa MU ini ancur-ancuran mainnya. Iya, Terlalu iya. ngandelin skill. Iya. Ngerti nggak? Cuman karena mereka nggak tahu harus ngapain, Iya. jadi di hold seolah-olah di backup. Padahal enggak kalau gue bilang. Nah ini Oke, kan ketakutan kalau gua- traumatis itu gua gimana? sangat berbeda jauh. Menurut gue manajemen MU tidak panik dan sedang santai saja. Karena sebenarnya ada dua alasan yang menurut gue cukup bisa dipertimbangkan. Gue ambil dari yang paling kuat dulu ya. Sekarang beda berapa poin sama peringkat 4? Cuma 5. Iya. Masih ada 8, kalau nggak salah 17 pertandingan. Masih ada 81 poin yang diperbutkan. Oke, berarti masih ada peluang ke sana. Apa 17 pertandingan sih? Bukannya masih 27. 27, Jadi iya kan kali baru 3 10 pertandingan. 81. Iya. Nah, sekarang kalau kita setuju di IPL, terutama di IPL dalam 3-5 tahun terakhir, gua rasa target minimum klub adalah 4 besar. Ya minimum ya. Minimum lah. Kalau lu pun gak juara, buktinya apa? Liverpool sama City 2 tahun terakhir pernah juara nggak juara kan Iya, gitu. iya. Tapi kan tetap- mereka ganti-gantian. Kalau MU Oke. kan udah 8 tahun, hampir 10 tahun, kan 9 tahun Iya. lah. 4 tahun aja nggak dapet Iya, trofi. tapi Iya. oleh 3 tahun kan nggak ditendang selama Iya, dia iya. masuk 4 besar. Jadi balik lagi adalah selama lu masih mungkin Di 4 masuk besar. 4 besar, gua akan pertahankan lu. Oke. Kalau lu sudah mulai ada satu titik yang wah ini udah nggak mungkin nih, mungkin akan dipecat. Itu satu. Ya. Yang kedua. Ini ada faktor politik menurut gua ya, politis. Woodward kan mau cabut Desember. Oh iya, tapi mau jadiin konsultan nih isunya. Iya, dia kan yang nyodorin kontrak si Ole kan, kemarin perpanjang. Jadi kalau dia pecat, dia kayak ninggalin bangke yang dia nggak mau. Itu yang lebih lemah lah. Tapi Oke. yang pertama menurut gue itu alasannya. Gue nggak setuju dengan statement lo. Tapi Karena tetap terima kasih coklatnya. karena Arpa, Iya. yang dilihat itu bukan hanya poin, Iya. yang dilihat permainan. Kalau seandainya MU berada di ranking sekarang, dipatatin sama Arsenal, tapi mainnya bagus, Ya. banyak alasan untuk dipertahankan. Untuk supporter juga. Yang gue baca supporter mau demo kan? Itu ada dari yang meniupkan isu itu lah, gue nggak tahu bener apa hoax tuh. Dan gue bilang ini tindakan yang sangat masuk akal. Ya. Karena bukan poin 5 poin atau berapa poin. Dari mainnya. 2 minggu lagi MU di atas Arsenal. Bisa, Yakin gue. bisa. Ngerti nggak? Iya. That's not the point. The point adalah mereka tahun lalu dengan ekspektasi itu sangat tinggi. Tahun lalu runner up. Ya. Tahun ini dikasih Varane, Sancho sama Ronaldo. Yang juga dia inginkan. Minimal harus bisa bersaing Iya. juara lah, walaupun nggak juara. Minimal dan Bersaing dekat. tidak hanya dari hasil, Ya, ya. Ji, dari Main. permainan juga. Ini yang dikritik oleh fansnya. Permainannya nggak lawan Liverpool, bahkan di luar match lawan Liverpool City, lawan Young Boys loh. Tapi gini, manajemen akhirnya kan tahu ketika dia nunjuk oleh pelatih yang rookie, pelatih nggak punya CV bagus dan nggak punya filosofi Dan permainan nggak yang jelas mahal. gitu kan, dan nggak mahal. Ya dia pasti Betul. tahu ketika dia Betul. oleh begini Maka hasilnya. dari itu karena nggak mahal, jadi ujungnya kan sama keluarga Glazer hitung-hitungan. Ya, Karena nggak mahal dikasih kesempatan. banyak kesempatan banyak Iya. nih ya kan, dan dia legend juga Dan gue kan. kan selalu bilang, proses adalah progres. Ini proses tanpa progres. Ya, terutama di musim ini. Ya, maka dari itu di hold aja dulu karena mereka udah bingung mau tunjuk Oke. siapa lagi dan belum tentu berhasil juga. Ya. Ini kan kalau orang banyak yang bilang kemarin menghitung-hitungan poin lawan City udah lewat gitu kan. Terus juga kemarin orang bilang kemungkinan nanti habis lawan Chelsea dan juga Arsenal mungkin setelah lawan Masih semua lewat Watford dulu tapi kan. Iya, Watford. Watford dulu, ntar Nah, ada itu. Villarreal dulu, kemudian ada Chelsea dan nanti ujungnya lawan Arsenal gitu kan. Lawan Watford harusnya bisa lah. Iya, iya. kan? Harusnya. Kemarin aja, tapi Arsenal lama banget golin itu cuma 1 gol, walaupun Gua- ada gol penalti dan juga yang nggak dianulir Gue ya. sih
gue pengen bahas Arsenal. Benar, gue pengen bahas Arsenal boleh nggak? Boleh. Yaudah, kita bahas Arsenal deh kalau gitu. Sebentar ya, Iya. gue tidak setuju dengan optimisme yang ada di luar. Kemarin lo ribut sama yang siapa tuh? Yang di Twitter ya? Ya, yang di Twitter. Enggak. Kenapa gue tidak setuju? Kenapa tuh? Satu, kalian tau lah, gue selalu lihat permainan. Oke? Arsenal, fans kardus itu kan selalu bahas, ya kita menang 8 kali, clean sheet, bla bla bla, dari 10 match, 7 match clean sheet. Hey, lawan lu itu menengah ke bawah. Dibales gue, ya kan menang lawan Aston Villa Leicester. Coba tengok dulu, di ranking mana Aston Villa sama Leicester. Leicester di bawah lagi jelek Ngerti nggak? sekarang. 3 bawah juga ketemu kalau nggak salah ya. Newcastle sudah ketemu, Norwich sudah Norwich ketemu, sudah. Watford ketemu, Udah. terus Burnley juga yang mungkin agak mendingan Brighton. Ya. Ya. Iya Sama kan? Spurs lah. Iya. Spurs. Spurs nggak gua anggap. Intinya adalah Ji, lu jangan terlalu puas. Oke. Kecuali lu bisa ketemu Liverpool dan MU, asumsi dua-dua kalah. Tapi lu bisa ngelawan, di situ bikin gue puas atau enggak. Karena lawan City sama Chelsea awal musim, Ya, itu nggak wajar. ngelawan sama sekali. Nah, Iya. makanya gue juga tadi kan ketika bicara MU gue bilang masih panjang, ya kan. Lawan Arsenal gue juga sama. Gue tidak gembar-gembor Arsenal ini 8-10 pertandingan karena masih jauh, apapun masih bisa terjadi. Iya. Memang kalau lu lihat progresnya bagus. Pertama, Maksudnya, iya. secara mental, secara moral pemain ini ada terangkat lah. Iya. Mereka bisa Ada progres. Ada Ada progres. Gue setuju. Plus dibandingin dengan pekan yang sama di tahun lalu, poin Arsenal itu selisih 5 lebih tinggi tahun ini. Iya, iya. Cuman tetap yang penting itu adalah seperti kata Ferguson, adalah setengah second half itu. Paruh musim terakhir. Itu yang Ya, lebih sisa penting paruh musim. sebenarnya. Jadi sekarang ini hanya good start. Iya. Kita berkatakan good start, tapi yang penting adalah how you finish it. Iya, gitu. karena gue udah pernah sekali di PHP sama Arteta, sehingga gue kalah tiket sama Pange. Jadi gue udah gak percaya lagi. Emang tuh daerahnya Arteta yang lama Sama Pange, Pange itu? iya, Oh, gue daerah bilang Arteta. Arsenal di atas MU, Oh, iya, ternyata iya. enggak. Setelah beruntun menang juga kan, Iya. habis itu jeblok. Iya. Gue Tapi tetap sekarang- punya filosofi yang gue yakin itu adalah filosofi benar. Yaitu, kalau lu main bagus, kemenangan akan datang sendiri. Gak mungkin lu main bagus, tiap pertandingan kena tiang terus. Iya, Atau iya. penalti gak mungkin. Nggak masuk terus. Nggak Mungkin, tapi kalau pemainnya nggak punya itu yang kualitas yang dibutuhkan gitu kan. Kecuali Auba digeser, bukan Auba yang ambil. Ngerti nggak? Iya, iya. I mean, kalau lu bener-bener bermain bagus dengan filosofi sistem yang bagus, kemenangan akan datang Nah sendiri. sekarang menurut tuh dengan filosofi bermainnya sekarang udah ada perubahan belum? Oke, Ada bagus. perbaikan nggak? Tapi lawannya. Iya, tapi kan ibaratnya kalau lawan tim kecil aja nggak bisa, jangan harap lawan tim besar. Ini kan Ji. yang dibutuhkan konsistensi Ji, lawan tim kecil juga yang kan. dibutuhkan bukan sistem, mental juga. Oke, ya kan tapi banyak Iya. main muda kan Lu- sekarang. Lu bisa main jelek, yang penting you win the game kan. Iya. 1-0 kan cukup. Ya, Nah, ya. mental ini so far oke, tapi kembali lagi lawannya menengah ke bawah. Ya kalau misalkan lo Lawan lawan MU lawan Liverpool, di situ mentalnya baru kelihatan. Bisa nggak lu? kalau lawan tim besar oke lah. Kan lo akan bilang juga wajar lawan tim besar dia kehilangan poin, tapi asal dia bisa maintain lawan tim-tim kecil kan 4 besar harusnya bisa dikejar juga kan. Maka sebenarnya. dari itu untuk gue ketemu MU, ketemu Liverpool, is just another 3 points. Iya, setuju gue, kan? itu setuju. Nah, Yang penting- sekarang yang gue pengen lihat, lu mainnya bisa nggak? Mental lu teruji nggak? Oke. Nah itu yang mungkin masih tanda tanya. Nah ini kalau bicara tim yang gue sedikit geser keluar Arsenal mungkin ya. Kalau gue ngelihat tim yang sangat siap luar dalam ini ya Chelsea sama City menurut gue. Iya, Oh, iya, betul. iya. Main bagus. Tapi Liverpool orang-orang Liverpool katanya Liverpool juga permainannya siap. kan masuk lah, kata iya. Valen paling menggairahkan masa lu nggak ngitung Liverpool. Enggak Liverpool masuk. Ya Bang. kalau 1-2-3, 1-2 gue harus mengatakan Chelsea sama City lah. Oke. Karena ini lebih solid. Enggak, lu, Walaupun lu City jangan sekarang remehkan agak Liverpool. kendor juga ya dibanding 1-2, Liverpool. 1-2-3 masuk Liverpool. Lu, Pak, 1 bulan yang lalu kira-kira, gue udah bilang Liverpool Chelsea ini kelihatan mulai karatan loh. Masa sih? Kalau gue bilang enggak. Maksud gue even dia lagi banyak Oke, masalah gue jelaskan. Dari awal sebenarnya gue bilang bukan 3-4-3 jelek, 3-4-3 bagus, tapi akan lebih bagus lagi kalau main 4-3-3. Oke. Itu gue jelaskan. Iya. Dan pada saat lawan Spurs baru kelihatan bahwa 3-4-3 tengahnya itu gampang dimanfaatkan. Dimanfaatkan oleh Spurs di babak pertama. Babak kedua depan dikorbankan, main 3-5-2, baru Spurs diinjek-injek. Iya, iya. Oke? Oke. Setelah itu lawan Juve juga kalah. Ya. Habis itu kalau nggak salah menangnya juga selisih 1 gol atau apa, ngerti nggak? Dari bahkan si Ole ini juga berapa kali bermain dengan 2 striker, bukan 3. Iya, iya.
Oke. Kemarin pun seri, it happens. Karena 3-4-3-nya Ole ini udah mulai kelihatan. Tuchel. Oh, sorry. Tuchel. Tuchel udah mulai kelihatan. Tengahnya ini gampang dimanfaatkan. Tapi apa iya? That's why gue lebih percaya Liverpool daripada Chelsea. Tapi apa iya dengan perubahan formasi gitu pemain-pemain udah bisa langsung menerapkan Bisa, dengan itu gaya pemain main yang ada? bagus semua, Ji. Ya, tapi kan eranya Lampard pun juga main yang Ya mirip-mirip lu lihat juga. lawan Spurs lah. Babak pertama itu diobok Spurs harusnya unggul 2-0 loh. Ya, karena Hanya Kante dimasukin, Efektivitas. depan diganti, berubah total. tapi kan dengan sekarang dia bisa kemarin Lukaku cedera, Werner juga sempat nggak ada, dia bisa memaksimalkan Ya, rotasi itu. yang ada ini tetap bagus Itu sebenarnya yang bisa. gue bilang kelebihan dari seorang Tuchel ketika dia datang kan dia memanfaatkan semua potensi yang ada kan. Bahkan termasuk Kepa juga dimanfaatkan. Bahkan Calobah pun bisa kemarin ngegolin Chalobah dari sih, jauh siapa, kan. Sar ya. Ya, Pokoknya ini back Sar pemain-pemain itu, yang loh. tapi di kok piala kelihatannya domestik semua ya. bisa blossom semua. Ya memang ada korbannya si Giro sama Temi kan yang cabut, tapi itu nggak ada masalah. Nah yang kedua juga kedatangan Lukaku. Banyak yang berdebat soal perlu atau enggak. Kan sama si Bes juga gue bilang gini Bes, bahwa lawan juga berbenah. Lawan juga bukan nggak mengintip kekuatan Chelsea, ini saling ngintip semua kan. Iya. Sehingga kalau lu tetap dengan permainan yang tahun lalu yang lu bilang dengan itu aja udah juara Champions kok, jangan salah, ini semua selalu berubah konstelasinya. Liga lebih Sehingga panjang. datanglah Lukaku. Lukaku ini bukan hanya berperan sebagai gue butuh gol dari dia enggak, tapi memberikan opsi bermain. Jadi Ya. ketika dia butuh pemain seperti Lukaku ada, ini kan yang nggak ada tahun lalu. Apalagi Lukaku udah terbukti ketika di Premier League lawan tim-tim kecil dia lumayan Ya, cukup konsisten nyetak gol Iya, kan. intinya adalah banyak opsi yang lebih didapatkan. Dan lihat, gol dia kan sebenarnya nggak terlalu banyak. Kalau nggak Iya. salah hanya 4 gol. Cuman kalau lo lihat, kontribusi golnya Chelsea ini justru lebih bagus. Terus kedua, ini juga memberikan persaingan. di Distribusinya depan. lebih merata ya. Nah, itu yang gue bilang. Jadi, Chelsea ini memang, menurut gue, ya di luar tadi yang Coach bilang, dia bisa memanfaatkan semua pemain yang ada ini jadi satu kesatuan. Bahkan juga rotasinya juga jalan, Ji. Kalau lo lihat, Reece James di kanan dengan Aspili bisa saling ganti. Chilwell sama si Alonso. Beberapa posisi gue setuju. Reece James kiri sama Alonso, Chilwell. si Chilwell itu gue bisa terima. Tapi di depan lu lihat Ross Barkley main dan beberapa pemain memang nggak layak main. Dikasih kesempatan iya. Calobah pun kalau gue bilang belum layak main. layak. Dikasih kesempatan iya. Tapi apakah Chelsea pada saat menang ini yang jadi masalah? Karena Chelsea menang banyak seolah-olah hebat. Ngerti nggak? Padahal berapa kali Chelsea itu diselamatkan karena benchnya lebih dalam. Ya, karena Ngerti nggak? pemainnya lebih banyak yang kualitasnya Iya, lebih bagus bukan kan. permainan selama 90 menit. Itu yang gue lihat, bukan menang kalah. Gimana fans Chelsea? Mungkin kalian udah gak sabar menunggu nanti Coach Justin bertemu dengan Dendi yang akhirnya ada menjadi fans Chelsea di sini untuk Dendi siapa? dimaki-maki. Dia yang Pandit baru. pandit baru. Dia fans Chelsea. Nanti mungkin bisa menjadi perwakilan fans Chelsea yang bilang gak terima sama Coach Justin, bilang kenapa sih disuruh ganti 4 back mulai dengan formasi 4? Ada berapa pandit baru? Tiga pandit baru. Nanti kita Bro, ngobrol. tolong diatur ya sama pandit baru. Kalau perlu tiga-tiganya langsung sama Coach Justin Iya, biar betul. diceramahin. Dari 3 pandit itu ada 1 kardus tuh, tapi gue nggak usah sebut yang mana. Yang satu kan ada yang mirip Coach Justin lah. Pokoknya gue nggak usah bilang lah. Nanti lu lihat sendiri ntar. Kardus itu kan calon domba. Jadi biarin kardus dulu. Oke, itu dia untuk episode malam ini. Thank you Coach Justin udah datang lagi dari Amerika. Nggak perlu jet lag, nggak perlu basa-basi, langsung muncul di DP. Thank you Bung Harpa juga. Thank you Jebret Tim yang udah nonton. Stay safe semuanya. Jangan lupa terus nonton semua channel Jebret Media TV. Sampai ketemu DP besok. Stay safe semuanya. Bye-bye.